Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas, Bapak, Ibu semua. Salam kenal, saya Gebiar Andiono, alumni Fakultas Biologi Angkatan 92. Jadi kemarin waktu dihubungin Mas Tomo, saya agak bingung karena pilihan-pilihan eh, sehati sebenarnya ada banyak seperti harimau Sumatera atau Rafflesia mini gitu ya, Rafflesia ancelti. Kemudian ada berbagai jenis burung rangkong, kalau nggak salah, saya ingat saya ada 6. Eh, tapi akhirnya pilihan jatuh pada suku Melayu tua, mungkin bisa dikatakan penghuni asli dari TNBT ya. Jadi suku Melayu tua, suku Talang Mama. Jadi mungkin ada yang nanti kita bisa belajar dari mereka, kita bisa petik apa yang kita bisa manfaatkan dari budaya-budaya mereka begitu. Eh, ini hanya karena saya eh, baru pertengahan tahun kemarin menjadi kepala balai di sana. Jadi saya hanya menceritakan kembali apa yang telah diteliti oleh eh, Afni Z dan tim. Itu di bukunya Dokumen Kehidupan Masyarakat Tradisional Suku Talang Mama di kawasan TNBT. Mungkin kalau dari Sumatera tidak, apalagi menceritakan Melayu, tidak afdol kalau tidak memberikan pantun ya. Jadi ada satu pantun yang saya kutip dari bukunya, mengayuh rakit di sepanjang gangsal, ini nama sungai. Jangan lupa tetap mawas diri. Budaya suku Talang Mama begitu kental, menciptakan konservasi PNBT agar tetap lestari. Kemudian saya coba buat satu lagi, sejak jadi kepala balai ini saya harus setiap ada kegiatan acara harus ada minimal satu pantun gitu. Jadi saya sudah mengumpulkan ada beberapa. Menyusur rimba Bukit 30, harimau dan enggang hidup berdampingan. Mari jelajah penuh ilmu, penuh peluh, demi lestari alam dan masa depan gemilang. Cakep, Uh, Kak, next, cakep. next slide. Jadi TNBT sebagai salah satu taman nasional di Indonesia, ini hutan alam di bagian tengah Sumatera yang relatif masih utuh, dikepung oleh kebun sawit gitu ya. Jadi kami bertahan eh, mungkin karena topografinya yang berbukit-bukit itu yang saya belum menghitung ada 30 atau enggak, tetapi berbukit-bukit. Jadi sawit dan masyarakat itu kesulitan untuk ke sana. Tapi di pinggir-pinggirnya memang banyak tempuran yang daerah-daerah yang relatif datar untuk dibuka sebagai kebun sawit. Jadi luas 144.223 relatif masih terjaga. Hamparannya di dua provinsi, di Riau dan Jambi, dan eh, masing-masing dua kabupaten. Next, sedikit profil, sejarah, dan visi. Jadi ditunjuk tahun 95, belum muncul ya. Nah, ini terdiri dari HPT, Hutan Lindung di Riau dan Jambi, dua provinsi dan 4 kabupaten, kemudian ditetapkan tahun 2002. Visinya adalah untuk pelindungan harimau Sumatera, primata, tapir, gajah, dan Rafflesia acelti. Dan misinya ini salah satunya tentu saja untuk pelestarian, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan data keanekaragaman hayati, partisipasi, dan pengelolaan kawasan. Nextnya, jadi kita tahu bahwa Taman Nasional dibagi dari dalam eh, zona-zona. Ini saya mau menekankan di zona tradisional yang ada di eh, memanjang ya. Jadi zonanya itu memanjang di bagian tengah. Di kalau di lihat di peta di utara zona inti yang besar itu zona tradisional eh, tel- untuk masyarakat suku Talang Mama yang mereka memang secara tradisi hidup di sekitar sungai, jadi di pinggir-pinggir sungai, di sepanjang sungai Gangsal. Next,
kita bicara tentang suku Talang Mama ini, mereka membagi perannya eh, dari sisi gender dan usia gitu ya. Jadi laki-laki dewasa, mereka bekerja, menyadap getah, memanen pinang, kemudian pergi ke hutan, eh, memanen jenang dan kerupuk, dan juga damar. Kemudian juga mereka mencari ikan di sungai-sungai sebagai nelayan. Perempuannya bekerja di rumah, biasanya hasil-hasil hutan yang mereka para remaja dewasa itu kembali membawa pulang itu diolah, dibelah, kemudian dijemur, kemudian juga mengumpulkan kayu bakar. Nah, anak-anaknya juga mempunyai peran. Laki-laki membantu menakik, eh, mengambil getah gitu ya. Kemudian ke hutan cari kerupuk dan damar membantu eh, bapaknya. Kemudian juga membantu memancing, kemudian juga eh, mengambil berenang dan kerupuk. Kemudian anak perempuannya biasanya membantu untuk mengambil air bersih, kemudian menjaga adik-adiknya, dan menyiapkan untuk makan malam di rumah. Berikutnya, ini mungkin yang lebih menarik mengenai sosial adat dari suku Talang Mama. Jadi ada ungkapan 9 batang gangsal, 10 jandonalah, berindu ke 3 balai, beribu ke Pagaruyung, berpapa ke Indragiri, beraja ke Sultan Renat. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat di situ bahwa 9 batang gangsal ini mengacu pada 9 aliran sungai atau jalur yang ada di darat. Jadi ini mengacu atau menunjukkan kekayaan sumber alam yang mereka kelola atau yang mereka miliki. 10 Jandenala itu 10 peraturan atau norma. Kemudian berintuk ke 3 balai itu adanya 3 pusat pemerintahan yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Beribu ke Pagaruyung itu bahwa masyarakat mengakui Pagaruyung sebagai tempat asal yang mereka. Kemudian berpapa ke Indragiri itu bahwa Indragiri adalah tempat yang dianggap sebagai sumber kehidupan atau tempat perlindungan, dan beraja ke Sultan Rengat. Itu pengakuan terhadap Sultan Rengat sebagai pemimpin atau penguasa yang dihormati. Jadi mencerminkan hubungan Talang Mama dengan lingkungan, tradisi, dan struktur sosialnya. Ini ada yang menarik lagi bahwa ada pepatah atau semboyan, biar mati anak asal jangan mati adat. Jadi mereka lebih milih untuk anak yang mati kata dalam tanda kutip gitu ya. Asal jangan melanggar adat. Nah ini bahwa tuh suku Talang Mama itu mengutamakan adat dan tradisi di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Nah ada istilah juga begawe, itu sebenarnya kita juga sama-sama tahu bahwa dilakukan kerja bakti ya untuk adat-adat tertentu dalam hal pernikahan dan lain-lainnya. Kemudian ada istilah Islam langkah lama. Jadi mereka secara tradisi itu beragama Islam. Jadi kepercayaan yang dianut oleh Talamama ini pengaruhnya Islam Islam lama gitu ya, Islam Islam yang datang di awal-awal penyebarannya. Kemudian ada juga istilah puaka. Jadi itu hutan bagi mereka itu keramat. Jadi tidak boleh diganggu. Dan karena mereka hidup di sungai, ada namanya lubuk larangan. Jadi ada pengaturan untuk pengolahan sungai yang melarang penangkapan ikan di bagian tertentu dan waktu tertentu. Nah ini untuk tokoh adat dan gelar itu biasanya ada yang kita menyebutnya, mereka menyebutkan seperti ketua adat pertama, jadi Datuk Patih Nan Sebatang, itu adalah leluhur yang dianggap membentuk pemukiman pada pertama kalinya. Kemudian pembagiannya itu kita yang paling ditekankan, jadi bukan pembagian itu bukan dalam bentuk seperti berjenjang atau militer gitu dalam bentuk sistematik, tapi peran secara tokoh adat dalam pembagian hukum wilayah dan pengetahuan turun temurun itu sangat kuat. Jadi ikatan sejarah dan politik dengan kerajaan-kerajaan besar itu menjadi legitimasi sosial mereka. Berikutnya
ini etnobotani, ya, jadi mereka sangat memanfaatkan keberadaan tumbuhan, kayu-kayuan dan hasil hutan bukan kayu untuk mereka manfaatkan sebagai obat. Jadi ada misalnya cernang sebagai obat anti diare, kemudian ada juga madu, madu kelulut yang itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ini berbagai jenis tumbuhan yang diolah oleh mereka dan dipetik atau dipanen dari dalam hutan. Berikut, jadi dari pengelolaan terhadap Taman Nasional terhadap keberadaan suku Tangga Mama, kami penyuluh kami terutama itu melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal. Seperti kita coba untuk membantu mengolah madu kelulut mereka dengan yang dengan teknik-teknik yang lebih modern, lebih bagus, dengan hasil yang nanti coba kita uh, jual juga. Selain itu, mereka juga secara alami dan buah itu mereka seperti durian hutan, kemudian juga ada rambutan di sana. Itu mereka memanen dan kemudian menjual keluar untuk kemudian hasilnya di, dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari yang tidak bisa diambil dari hutan. Terakhir penutup, jadi saya mungkin sedikit menyimpulkan dari dokumen ini. Jadi kearifan lokal, praktek pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari ini uh, mengambil secukupnya tanpa merusak ekosistem ini kita mungkin bisa belajar banyak dari situ. Kemudian peran tokoh adat, jadi pemanfaatan tumbuhan satwa harus sepengetahuan atau seizin dari tokoh atau ketua adat. Kemudian larangan atau sanksi adat itu dalam penebangan pohon yang dilindungi, pohon durian misalnya, karena setiap tahun itu menghasilkan sangat besar bagi mereka untuk dijual keluar, itu sanksinya setara dengan kejahatan berat. Kemudian satu lagi bahwa konflik harimau Sumatera di masyarakat Talang Mama itu tidak pernah terjadi walaupun mereka hidup di dalam hutan. Jadi bahwa mereka berdampingan dengan harimau Sumatera yang dipanggil Datuk oleh mereka, itu tidak pernah ada catatan konflik dari awal mereka berada di dalam hutan sampai terakhir saat ini. Ya, kemudian terakhir bahwa pengetahuan etnobotani, etnobiologi itu saya pikir juga merupakan ketahanan pangan. Jadi kita memanfaatkan pangan atau bahan-bahan lokal, tidak mengimpor dari luar bahan-bahan pangan dan untuk kesehatan masyarakat itu. Jadi sekaligus juga untuk menjaga keberagaman hayati kawasan. Mungkin itu saya sepertinya buat penutup, tapi saya lupa. Oh ini pantun penutup saya sebagai penutup. Hutan lestari harapan tumbuh, alam terjaga warisan terpelihara. Terima kasih telah hadir bersungguh. Mari lanjutkan langkah bersama secara bersahaja. Satu lagi, dari Riau ke Jambi menyelusur daratan, Bukit 30 hutan perawan, harimau Sumatera lestari jadi harapan, kita bersatu menjaga kehidupan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.